contoh untuk kamus data. Nah, ini untuk kamus data ya. Mohon maaf, ini saya ada dokumennya yang belum saya revisi sebenarnya. Sebenarnya udah saya revisi, cuman hasil revisinya itu belum saya tidak menemukannya. Ini laporan kerja praktek saya. Nah, ini kamus data tuh kayak gini, contohnya tuh seperti ini. Cuman kalau bisa ngurut dari nama kolomnya ini, dia ngurut dari A sampai Z gitu ya. Nah, terus untuk yang Fahmi tadi, nah ini kan ada kayak gini-gininya nih. Ini dibikin satu aja, terus dibikin kamus data kayak gini, ada nomor, kolom, tipe data, panjang datanya berapa, terus keterangannya apa. Paham ya semuanya? Ada yang mau ditanyain lagi? Ya? Kalau untuk kamus data nggak usah sih. Untuk kamus data tuh gini aja. Jadi tapi diurutin dari update dari A sampai Z. Nah, nanti kan dia ada keterangannya di sini. Ini tuh misalnya dari tanggal selesai itu tanggal selesai apa, dari field itu, terus dari alamat. Itu alamat apa? Nanti ada keterangannya, bisa dilihat di keterangan. Kalau kamu di keterangannya mau dijabarkan, misalnya di sini ada kode kontrak ini ya. Ini kode kontrak ini tuh sebagai foreign key di project saya. Nah, kalau kamu mau ditulis di sini sebagai foreign key, masukin aja. Tapi kalau saya menurut Bu Dewi itu tidak usah untuk di kamus data gitu. Ada lagi? Gimana tadi jawabannya? Cukup? Ya. Gimana, ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada yang ditanyain lagi, nanti laporan untuk yang project kita periksa, nanti kita kasih tahu arahannya apa. Untuk projectnya kayak apa, untuk IAD-nya masih salah atau kayak gimana gitu kan, nanti kita balikin lagi ke kalian, nanti kalian benerin lagi ya sesuai dengan IAD dan TRD yang gimana ya, yang sesuai. Kalau kalian belajar sama Bu Dewi, sesuaikan dengan apa yang diajarkan Bu Dewi gitu ya, kardinalitas, terus relasi, terus kamus data ini dimasukin gitu ya. Kalau misalnya kalian belajar use case, masukin, kalian bisa. Udah dibelajar sama Bu Dewi, masukin. Paham ya? Soalnya nanti untuk project lab ini kalian perorangan, nggak per kelompok ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke materi. Materi hari ini tuh kita mau mencoba buat koneksi dari Delphi ke database. Nah, dari Edita Mangga mau ngejelasin? Ya, kedengaran suaranya. Ya, kedengaran. Dari bikin database dulu aja ya, Edita. Jadi di sini yang saya screen bakal tetap Kang Erwin. Paling saya cuma ngarahin aja. Nah, kalau yang pertama untuk Z connection,
untuk koneksiin database ke Delphi itu, pertama-tama kita harus punya database-nya dulu. Nah, di sini Kang Erwin punya database-nya apa? Nama tabelnya dan database-nya? Kita buat baru aja biar yang mahasiswanya bisa ngikutin. Oh, bikin baru. Barang seragam aja. Boleh deh. Buka heady-nya. Nah, kita bikin lagi aja di Anemen itu ya, bikin database. Klik kanan, kita create new, terus ke database. Nah, bikin nama database-nya misal maunya apa ya? Mahasiswa gitu. Database mahasiswa. Oke. Nah, udah ada. Nah, di situ klik dulu Kang itunya. Halo? Ya, lanjut gimana? Kedengeran? Nah, kalau misalnya udah bikin nama database-nya, terus kita kan belum bikin tabelnya. Nah, boleh bikin tabelnya. Caranya klik kanan juga si mahasiswanya. Nah, di situ kan ada create new table. Kayak biasa kan, kalian kemarin juga udah bikin. Nah, bikin tabelnya, misal kalau di mahasiswa tuh kelas A aja gitu. Mahasiswa yang kelas A. Kalau ini nggak boleh pakai ada spasinya ya kalau bikin tabel ataupun bikin di database tuh paling pakai underscore. Coba. Nah, udah bikin nama tabelnya terus kita add. Nah, add itu kita bikin kolom yang buat atribut-atributnya. Nah, misal kalau di kolom yang satu itu kita buat NRP boleh. Nah, kalau NRP kan angka pasti integer ya. Tapi di sini kan karena kita nggak auto increment, jadi length-nya itu bisa kita atur. Misal kalau misalnya di NRP 10 aja misal. Terus itu allow null-nya di unchecklist aja ya Kang ya. Soalnya primary itu harus diisi. Kalau di default kita simpennya di no default. Nah, udah itu okein aja. Nah, kan ini udah pasti primary key, jangan lupa yang NRP ini diklik kanan dulu, kita jadiin primary key, create new index, terus ke primary key. Ya, terus kita bikin lagi tabel, bikin atribut selanjutnya, ke add, misal yang atribut kedua itu nama. Mau nanya? Oh, boleh. Kemarin pernah belajar sama Bu Dewi ya. Terus kata Bu Dewi, NRP atau ID gitu katanya varchar. Kenapa ya? Bukan itu. Kalau itu kan bisa pakai varchar itu kan bisa pakai angka dan bisa pakai itu ya huruf. Kita kan di sini NRP-nya cuman angka aja, jadi integer aja. Bisa kok itu ID itu juga pakai varchar, tapi kita di sini kan NRP cuman pakai angka aja gitu. Oke, thank you Dita. Iya. Oke, ini nama tuh data tipenya itu varchar ya, biar bisa huruf. Nah, lengthnya banyakin aja 50. Itu allow-nya unchecklist aja, default-nya no default aja. Save. Jangan lupa setiap bikin atribut itu di save ya. Soalnya ini nggak auto save. Terus bikin lagi aja, paling kita bikin 3 aja kali ya Kang. Bikin 3 atribut, mungkin yang kedua itu misal alamat gitu. Nah, alamatnya panjangin aja, 50 juga nggak apa-apa, lebih boleh, sampai 100 juga bisa. Itu lengthnya 50, allow null. Kalau alamat optional ya, gimana studi kasus kalian mau allow null atau null. Kalau di sini saya buatnya not null aja. Jadi jangan di checklist, terus defaultnya tetap no default. Jangan lupa di save. Nah, kalau misalnya kita contoh bikin satu database kayak gini, satu tabel gini aja buat ngekoneksiin ke Delphi. Kita udah buat kan di heady.
langsung aja kita buka Delphi-nya. Nah, yang pertama itu kalian bikin dulu file itu ke form ya, jangan ke application. Soalnya kita mau bikin tampilan GUI gitu, jadi harus pakai form. Nah, terus kita pergi ke komponen itu yang ada di atas. Kita cari Z connection yang ada di Zeos. Nah, terus ke kanan. Nah, kan itu ada Zeos Access. Yang pertama kita tuh masukin dulu Z connection. Nah, yang itu yang pertama. Terus yang kedua kita masukin Z query. Itu di bagian yang ketiga ya. Terus kita masukin data source. Itu kalau di data source itu ada di ujung kiri. Ada di data access. Nah, itu. Ambil yang data source itu ya. Simpan juga di situ. Terus yang terakhir itu dbgrid. Nah, dbgrid ini tuh buat nampilin database yang udah kita buat tadi. Ada di SM komponen. Terus cari yang SM dbgrid. Nah, itu. Nah, udah. Akang sebentar. Ini aku dipanggil dulu sebentar aja. Apa-apa ya? Ya boleh. Gimana yang lainnya, ada yang ketinggalan? Aman, Kang. Aman, Kang. Kalau kecepatan bilang ya. Kecepatan atau ada yang ketinggalan bilang aja. Siap, Kang. Halo? Maaf ya, kepotong. Ini panggil. Nah, ini kan udah ada 3 komponen yang kita pakai, maaf 4, sama dbgrid. Nah, yang pertama itu kita harus buka yang Z connection itu, di bawah kan nanti ada object inspector. Nah, itu yang ditunjukin Kang Erwin. Nah, di Z connection itu kita lihat yang paling atas itu ada database. Nah, database itu kita masukin nama database kita tadi apa? Yang ada di Heidi. Tadi tuh nama database-nya mahasiswa ya. Nah, ini ya, database-nya bukan tabelnya. Nama database itu mahasiswa, terus ke yang hostname. Hostname-nya itu kita masukin localhost. Itu diketik aja ya, jangan, soalnya nggak ada pilihannya. Terus ke port. Nah, portnya itu 3306. 3306 itu dari mana? Itu tuh memang port Heidi SQL-nya 3306. Kalau pertama kita buka Heidi itu ada di situ tulisannya 3306. Nah, terus ke bawah lagi ke protokol. Protokolnya kita cari ada MySQL. Jangan sampai ketukar ya, soalnya berdekatan sama MS SQL. Kita pilih yang MySQL. Terus ke user. Usernya diisi sama root. ROOT. Nah, ya. Terus geser ke atas lagi. Kita connect-nya tuh rubah dari false jadi true. Nah, library ininya, Kang, library DLL-nya ya. Nah, kan bentar ya, saya ini dulu biar nggak error. Sambil jelasin aja, Dita. Ya, boleh. Nah, jadi di Z connection itu kan itu tadi ada muncul yang library DLL. Kalau misal ini tuh beda device ya, mungkin kalau yang Kang Erwin library DLL-nya belum disimpan di folder Delphi-nya, di bin-nya. Nah, kalau misalnya kalian ada kasusnya kayak gini, bilang aja, nanti library-nya saya kirim. Jangan lupa di-save dulu ya ininya, project-nya. Nah, kayak Kang Erwin. Oh, udah dikasih sama Pak Ucup. Iya, boleh. Jangan lupa juga ya kalau misalnya library SQL itu disimpannya bisa di Windows atau di
bin di bagian yang folder DLP-nya. Kenapa kita butuh Z connection? Soalnya kan ini tuh dari ini ya, dari Heidi pengen atau dari database pengen ditampilin di DLP, makanya kita butuh 3 komponen ini gitu. Nah, itu library MySQL DLL-nya tuh nanti disimpan di bin ya. Ini saya project dulu. Nah, itu kan yang library SQL-nya. Itu yang paling terbaru bukan? Bentar, ini saya lupa naruh foldernya. Oh, nah folder yang Delphi? Yang tadi. Oh, yang tadi. Yang tadi. Kalau saya kayak gini kan, ini ada di PBD lab percobaan ya kan. Nah, berarti nanti saya save. Udah di save. Nah, ini saya cari di PBD lab terus. Nah, lab percobaan. Ini nanti kalian simpennya tergantung di tempatnya save kalian. Nah, kalau saya ini ditaruh di sini. Kalau misalnya yang Dita tadi ditaruh di mana teh? Di bin. Dimana? Di bin itu di bagian lokasi kalian nyimpen si instalan folder DLP-nya itu di mana gitu. Gitu ya. Kalau misalnya di saya berarti instalan DLP. Kalau misalnya nanti pengen di run di DLP-nya itu lebih cepat, kalian simpan aja di C. Di C itu ada Windows. Nah, simpannya di situ. Itu bisa mempercepat run kalian pas mau nge-run si GUI di DLP-nya. Nah, ini udah ya, diteruin si connect-nya. Nah, terus yang kedua itu ke jQuery. Nah, kalau yang ke jQuery ini, kita koneksinya kita ganti. Klik dulu, Kang. Maaf, benar, koneksinya itu jadi yang con1. Nah, con1 itu dapat dari mana? Dari Z connection yang tadi. Itu nama itunya kan, nama Z connection-nya con1. Terus kalau data source jangan diisi. Terus ke bawah lagi. Nah, di bawah itu ada SQL dalam kurung test string. Nah, kalau yang ini tuh kita nyari tabel mana yang mau dimunculin. Nah, terus sintaknya itu select bintang from. From tabel mana? Kan tadi udah dibuat nama tabelnya itu Kang? Kelas A ya. Nah, tadi kan tabelnya dibuat kelas underscore A. Hurufnya semuanya kecil-kecil. Semuanya hurufnya harus sama. Kalau misalnya besar, ditulis besar. Hurufnya kapital, berarti tulis kapital semua. Ini oke aja. Terus scroll ke atas dulu, Kang. Nah, scroll ke atas, jangan lupa aktifnya ganti jadi true. Nah, udah. Kalau misalnya udah diganti gitu, berarti udah ke connect. Nah, tapi jangan lupa di DS1-nya, ini tuh data source. Nah, data source itu yang di bagian dataset, itu diklik aja, nanti muncul ada jQuery 1. Nah, itu. Nah, itu udah. Terus kita klik yang tabel. Nah, yang tabelnya juga itu diganti di bagian yang paling atas, Kang. Nah, itu di data source yang merah. Nah, itu ganti jadi DS1. Nah, kalau udah, ini kan udah muncul nih. Ada nama atribut-atributnya, ada NRP,
ada nama, ada alamat, tapi kita belum isi datanya. Nah, karena kita belum masuk ke CRUD, CRUD itu kita bikin di GUI gitu, bikin create, update, delete, bla bla blanya di GUI. Nah, kita masih manual masukin datanya itu masih di database Heidi. Nah, coba kita masukin data di kelas A. Masuk ke data yang paling di atas itu. Nah, itu kita misal masukin NRP. Kita tambah NRP-nya misal 15 2019 018. Misal namanya Dita. Alamatnya Jalan PH Mustafa. Boleh Bandung. Jangan lupa di save di checklist di atas. Terus kita lihat lagi ke Delphi. Nah, ke Delphi itu kan ini belum berubah. Nah, kita refresh caranya, kita pergi ke yang Z query. Itu yang atasnya di false dulu aja, nanti di true-in. Nanti di true-in lagi. Nah, ini udah masuk ya database-nya, itu NRP 15 2019 018, namanya Dita, alamatnya Bandung. Kurang lebih gitu buat cara ngekoneksiin database ke Delphi. Ada yang mau ditanyain nggak sejauh ini? Atau saya kecepatan gitu tutorialnya? Aman teh. Aman bener ya? Aman tuh Mario aja atau? Soalnya kita emang udah diajarin juga sama Pak Uci. Oh, alhamdulillah, itu bagus. Jadi kalian udah tahu ya caranya konekin dari database ke ini, ke izin Delphi. bertanya. Boleh. Kalau yang saya tiba-tiba yang waktu Pak Z query itu range check error gitu. Nah, kalau range check error berarti kasusnya itu library SQL kamu tuh itu masih yang lama. Kamu bisa update library SQL-nya pakai yang ini. Oh, baik teh. Aku kirim di grup aja paling ya. Iya teh. Itu tuh errornya hampir sama kayak yang tadi Kang Erwin. Itu tuh, tapi kalau Kang Erwin kan cuman lokasinya aja, si lokasi penyimpanan library-nya di mana. Nah, kalau kamu itu mungkin library-nya itu udah yang lama, library SQL.dll. Nah, itu tuh aku saranin simpennya boleh di Windows atau di folder Windows, kan di C ada Windows, nah simpen di situ, atau di di folder Delphi-nya di bagian bin. Ya baik. Teh Dita boleh dibantu aja ini siapa? Namanya Muhammad siapa? Muhammad Zaki kan. Haidar. Nah, Muhammad Zaki bisa share screen nanti sama Teh Dita dipandu. Boleh, boleh. Itunya ya. Boleh, aku kirimin ke grup ya ini library-nya. Iya teh. Coba saya screen dulu, Jaki. Itu aku udah kirim. Baiknya sebentar teh, ini jaringannya teh hujan soalnya mendung. Oh iya. Kalau ada yang error-error lagi kasih tahu ya. Soalnya nanti takutnya kalian pusing sendiri gitu ya. Nanti kalau ada yang error-error tanya aja ke asisten di sini sekarang juga boleh. Oh, kalau itu mah teh, oh ya udah teh ini udah pernah di ini sama Pak Yusuf, berarti tinggal ngeganti aja gitu teh. Iya, diganti aja. Kamu boleh simpen di bin di project kamu atau di Windows. Coba paling yang aku kirim yang paling baru. Soalnya itu harus diganti gitu, di replace. Udah di-download itunya library-nya. Udah teh, udah saya di C aja teh tadi. Oh, di C di Windows. Ya ini di sini teh ganti di mana sih? Tadi enggak. Itu di bagian yang Z connection ya. Z connection-nya udah di true-in itu, tinggal ke Z query. Nah, itu yang activate-nya jadi true. Oh, ininya teh maksudnya teh kalau nggak salah teh waktu itu pernah harus ngeganti di sini gitu teh. Apa library SQL-nya gitu-gitunya. Library SQL-nya. Oh, punten, mau bantu jawab teh. Boleh, boleh. Jadi kalau yang ini Maki nggak usah. Jadi kalau yang Pak Ucupa kan kemarin harus
nyari si library SQL-nya. Kalau Ya. ini mah nggak usah. Jadi udah dipindahin ke Bintan langsung bisa dipakai. Nah, cobain deh jQuery-nya diaktifin aja. Udah buat database-nya belum? Udah teh. Udah. Ini. Coba yang tadi mahasiswa yang tadi ini udah. Boleh. Yang sebentar. Yang ini ya teh, ini. Ya itu. Dipindahin di sini aja atau gimana teh? Bisa kok di Windows juga, cobain aja. jQuery-nya aktifin dulu. Oh, kalau nggak bisa berarti kamu harus simpennya di folder apa? Di folder Delphi-nya. Folder Delphi-nya di mana? Di DLP di sini. Delphi ke Borland. Langsung DLP teh, saya emang nggak ada Borland gitu. Nah, paling ganti aja di situ. Di bin juga ada nanti library SQL-nya, tapi sama kamu di replace aja paling yang terbaru. Tapi dihapus dulu ya. Nah, boleh di replace. Oh, harus ditutup dulu kayaknya teh. Oh, iya boleh. Sok cobain aja dulu. Oh, ini aja teh. Nanti kamu belum di save ya? Iya teh, di luang aja nggak apa-apa teh. Di save juga nggak apa-apa, nanti juga dia ngulang ini lagi kok. Udah teh. Coba lagi. Yang lain kalau bisa ikutin ya. Zeusnya mana? Nah itu. Dah. Terus ke query. From nama tabelnya apa? Kelas B. Oh iya teh, udah bisa teh. Bisa. Ya. Coba aja sampai tabelnya muncul. Udah bikin datanya belum? Oh, ini baru ininya aja sih teh. Tabelnya aja. Iya. Oh, nggak apa-apa, lanjutin aja, coba mau lihat sampai selesai. Oh iya teh. Terus ke data source. Itu ada di data access. DS-nya masukin. Terus SMDB grid. Iya terus. Nah, kalau itu aja. Data source-nya juga ya teh kalau saya teh. Iya, klik juga. Nah, itu data source-nya ganti jadi DS1. Udah muncul ya. Nah, berarti udah bisa ya. Ya, makasih teh. Iya. Ada lagi yang error atau apa? Gak ada. Berarti saya anggap semuanya udah pada bisa ya. Udah ngerti sampai konekin itu. Apalagi di kelasnya udah diajarin. Mungkin itu aja kalau dari saya. Gimana Kang Erwin? Ini kalau di kelasnya sama Pak Yusuf udah belajar sampai bikin berapa tabel? Izin menjawab Kang, kalau tabel mah sebenarnya sih enggak, ini sih Kang kayak langsung disuruh project aja gitu Kang. Nah, nanti dari project kita masing-masing itu ya disuruh buat masing-masing, tergantung project gitu Kang tiap orang. Oke. Berarti di kelasnya juga project ya? Iya Kang. Di kelas kalian ini berarti kelas B itu sama Pak Yusuf, tugas akhirnya project nggak ngikutin asisten gitu ya? Kalau itu kurang tahu Kang. Jadi nanti tuh pas UTS katanya dikasih studi kasus sama bapaknya. Tapi pas UTS 2 baru si projectnya ini yang dikasihin ke bapaknya gitu. Oh oke, siap. Ini masih ada yang mau ditanyain nggak? Masih bingung bikin tabelnya, bikin apanya gitu? Kalau nggak ada, Temaha ada? Temaha? Ada Kang, ada.
Tema tolong coba bantuin ini praktikannya, kita bikin 2 tabel lagi ya. Kan ini tadi mahasiswa udah, terus kita buat untuk dosen sama mata kuliah. Oh, iya boleh boleh. Ya udah, mulai ya. Berarti masuk lagi ke Heidi. Terus kita buat tabel baru, namanya di mahasiswa, namanya tabel dosen. Create new tabel. Oke, udah gitu kita tambahin atribut. Ada ID dosen. Terus apa ya? Mata kuliah mungkin. Mungkin ke nama aja, Maha. Oh iya, boleh boleh. Nanti dibuat mata kuliah, nanti dibuat tabelnya lagi. Iya. Berarti nama dosen, nomor telepon, oh iya, buat nama dosen itu data tipenya varchar ya, berarti. Ya udah. Terus alamat ya. Varchar juga. Udah cukup. Lanjut ke tabel mata kuliah. Oh iya, itu belum. ID dosen itu harus primary key karena yang unik. Udah cukup. Lanjut ke tabel mata kuliah. Buat baru. ID mata kuliah. Terus lagi ya. Udah cukup, mungkin itu aja 2. Saya tambahin SKS mungkin tema ya. Oh iya, boleh Kang. Sama nama dosennya ya. ID dosen. Jadi foreign key.
Yaitu kan ID dosennya dibikin foreign key dari tabel dosen. Nah, berarti di columns-nya itu di checklist apa ID dosen, yang ID dosen. Oke. Terus reference tabelnya dari mana? Berarti dari tabel dosen. Terus foreign key-nya, foreign column, ID dosen di checklist. Oke. On update-nya udah coba lihat Kang on update-nya. Yang restrict aja. On delete-nya juga. Di save. Udah ya. Coba balik lagi ke Delphi. Terus buat lagi zcon baru ya. zquery. Terus di zquery-nya dia masukin kayak tadi kon 1. Oke, itu nggak muncul soalnya datanya belum dimasukin di Heidi-nya. Berarti ke tabel dosen, terus ke data, dimasukin datanya. Misalkan 15, bebas lah kan. 2017. Oke. Oh, itu bukan integer ya? ID dosennya. Balikin aja ke varchar.
Di remove aja dulu kan. Itu ke database coba. Coba ke foreign key. Kayaknya belum. Oh, udah. Discard aja deh, Kang. Coba balik lagi, coba nggak apa-apa kalau integer. Dewi aja. Nomor telepon. Diisi bebas. Oke, udah di save. Terus coba munculin di DLP-nya. Nah, udah muncul itu. Nanti untuk yang tabel mata kuliah juga caranya sama kayak gitu. Gimana, udah pada paham? Paham, Kang. Ada pertanyaan nggak? Mungkin belum, Kang. Belum ada pertanyaan ya? Kang, maaf mau tanya. Boleh. Kalau fungsinya data source itu apa ya, Kang? Data source yang Di DLP. ini ya. Bentar.
Saya share screen lagi. Aku mau izin jawab ya. Boleh. Ini kan ya. Itu kan yang putih. Nah, kalau data source yang komponennya itu tuh buat ngehubungin si database-nya ke tabel. Kalau misalnya nggak ada data source, nanti dia nggak akan muncul tabelnya di si tabel ini. Kalau kan di database itu kan pakai tabel kan semuanya juga. Nah, kalau misalnya kita nampilin Z connection sama query, kita masukin DB grid tapi nggak ada data source-nya, dia tetap nggak akan muncul si database-nya di tabel DB grid ini gitu. Coba aja kamu kalau nggak ada misalnya DS1-nya atau si data source-nya, nanti mungkin nggak akan muncul. Soalnya kan itu si SMDB grid itu referensinya dari DS1. Dari DS1 itu dia dari Z-query. Dari Z-query itu dia ke connection. Jadi dia saling berhubungan gitu. Udah? Ada yang ditanya lagi nggak? Atau kurang ngerti? Gimana? Siapa tadi yang nanya? Muhammad Ya, siapa? Dek. Saya paham. Paham. Oh ya udah. Oh ya, setiap bertanya jangan lupa NRP sama nama ya. Soalnya kita nyatet keaktifan kalian. Bukan untuk hanya sekedar perkenalan, tapi kita juga nyatet keaktifan kalian saat di kelas tuh kayak gimana gitu ya. Iya. Kalau di kelas sudah sampai mana materinya? Kalau kata Pak Ucup untuk kelas tuh terakhir sampai DLP aja. Jadi kemarin tuh sampai masukin datanya, terus sama ini inputin ke database-nya itu pakai DB Navigator sama pakai edit text juga gitu. Nah, kalau ke depannya kata Pak Ucup disuruh ngulik sendiri. Oh, berarti udah masuk ke CRUD dong? Yang create? Iya udah. Iya udah. Oh, iya bagus. Berarti dia udah pakai banyak komponen. Ini untuk pertemuan sekarang. Mungkin kalau CRUD buat minggu depan ya, Tedita ya. Jadi kita buat sekalian ngebuild aplikasinya dari tampilan style tabel kayak yang tadi kata pakai navigation. Terus nanti kita konsultasiin juga buat tugas akhir kalian nanti kayak gimana gitu ya. Iya, terus sama mau nambahin ya, untuk penggambaran IRD. Sebenarnya itu kan banyak ini beda pendapat gitu dari para pakarnya sendiri. Cuman ada satu aturan kayak tadi yang Fahmi buat, itu kan di relasi dia semuanya pakai belah ketupat ya. Nah, menurut yang saya tangkap gitu dari Bu Dewi, waktu itu ada pakar yang mengatakan kalau misalnya buat relasi itu, kalau misalkan dia nggak lebih dari 2 entitas, berarti nggak usah pakai belah ketupat gitu untuk penggambaran relasinya. Jadi cukup dengan tanda panah aja, terus nama relasinya apa, kayak gitu. Jadi jangan semuanya relasi itu pakai belah ketupat, kecuali kalau misalkan entitasnya itu lebih dari 2. Jadi mungkin ada 3 entitas baru pakai belah ketupat kayak gitu. Paham ya? Baik deh. Paham deh. Oke. Untuk kalian yang mau asistensi bisa ke Tedita, ke Temaha atau ke saya ya, langsung via chat juga boleh untuk proyek akhir kalian. Karena kan kalau kata saya gini aja, proyek kelas kalian samain aja sama proyek di lab. Ya gitu ya. Buat asistensi proyek akhir, kalian chat dulu asisten labnya bisanya kapan, siang atau malam, kalau mau jam berapa. Jadi jangan ngedadak banget ya buat asistensi proyeknya.
Soalnya kan nggak tahu juga asisten tuh dia ada yang siangnya ada yang kuliah atau malamnya masih ngerjain tugas yang lain gitu. Paham ya? Paham, Kang. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau cukup, mungkin pertemuan hari ini dicukupkan saja ya, Tedita Temaha. Iya, cukup. Untuk mahasiswa sama mahasiswa praktikannya boleh on cam dulu, kita mau absen ya. Oh ya, buat absen di e-learningnya jangan lupa diisi ya. Terakhir itu jam 17.30 kalau nggak salah. Temaha boleh tolong difotoin. Iya, Tunggu. sebentar ya.